Oke, kali ini Bang Luis mau bahas alur cerita film yang cukup jarang kita temui. Film apa tuh, Bang? Film ini adalah God of Egypt, di mana film ini menceritakan tentang dewa-dewi Mesir kuno yang hidup dengan hambanya di bumi. Kebayang gak sih kalau kalian bisa ambil hatinya dewa? Pasti auto masuk surga deh. Bercanda ya guys. Dan sebelum lanjut, Bang Luis ingatin juga nih, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng biar tahu kalau ada video baru dari Bang Luis. Film ini dibuka dengan monolog yang menceritakan peradaban Mesir kuno, di mana para dewa hidup berdampingan dengan manusia. Dijelaskan peran dewa sebagai pengatur kehidupan manusia sekaligus raja penguasa Mesir saat itu. Walaupun memiliki wujud fisik yang sama, bedanya para dewa ini memiliki tubuh tinggi besar. Tentunya bukan genderuwo ya. Selanjutnya, scene berlanjut menuju pria muda bernama Beck yang ingin mencuri gaun untuk pacarnya. Dan ternyata, suara monolog di awal itu suaranya Beck. Kalau pacaran itu modal, Mas. Shh, Diki, ini lagi cerita. Akhirnya, sampai di suatu scene di mana Beck masuk ke rumah pacarnya dan berhasil mencuri gaun yang akan diberikan kepada Zaya. Oh ya, Zaya ini pacarnya Beck. Manis-manis gimana gitu ya kalau dilihat. Rupanya Beck mencuri gaun karena dalam waktu dekat Zaya dan Beck akan menghadiri penobatan Dewa Horus sebagai penguasa Mesir yang baru. Ya jadinya Beck gak mau lah kalau pacarnya pakai baju yang biasa-biasa aja. Jadi ceritanya mereka ini raya jelata yang akan berubah kehidupannya setelah bertemu dengan Horus. Singkat cerita, sebagai tanda terima kasih Zaya mendapatkan gaun baru dari Beck, dia mau diajak bercocok tanam. Scene berlanjut memperlihatkan Dewa Horus yakni penguasa Mesir baru yang baru bangun tidur. Sepertinya Horus habis party merayakan malam terakhir sebelum jadi raja. Kayaknya dewa yang satu ini habis borong cewek deh, sampai kayak ikan teri gitu. Horus pun mandi dengan dibantu pelayan kerajaan. Udah gede kok dimandiin sih? Kan Diki juga masih Bang Luis mandiin. Emang Diki nggak punya tangan, bangsat, makanya dimandiin. Dan si dewa cinta yakni Hathor datang minta jatah ke Horus. Mungkin dia minta jatah sebelum Horus sibuk urusan negara ya. Scene berlanjut pada pembukaan penobatan. Dan di sana penuh dengan gerombolan manusia kepo dengan raja barunya. Penobatan akhirnya dilaksanakan antara Dewa Osiris yakni raja saat ini dengan Horus sebagai calon raja barunya. Belum selesai seserahan mahkota, dari kejauhan terdengar suara yang mencoba menghentikan penobatan. Ternyata itu adalah Set, yakni adik kandung Osiris. Jadi ceritanya dua kakak adik ini dulunya anaknya Dewa Ra, yakni sang pencipta alam semesta dalam kepercayaan Mesir kuno. Tapi karena Set anaknya apes, dia disuruh Dewa Ra untuk hidup berkelana di gurun dan tidak dikehendaki menjadi raja sampai waktu yang ditentukan. Awalnya kedatangan Set ini niatnya cuma beri sambutan ke ponakannya yang mau jadi raja, dan mau kasih hadiah ke Horus berupa trompet tahun baruan. Kemudian Set menyuruh Horus untuk meniup trompet sebagai bentuk terima kasih karena sudah diberi hadiah. Kok maksa banget sih jadi dewa? Ini belum selesai tahu ceritanya. Akhirnya Horus meniup trompet dan tiba-tiba hal janggal pun terjadi. Dari kejauhan terdengar deru pasukan menuju podium penobatan, dan semua orang kebingungan dengan kemunculan pasukan merah yang muncul secara tiba-tiba. Osiris akhirnya menanyakan kepada Set mengapa pasukannya datang seakan-akan ingin menyerang. Dan ternyata Set ini baper setelah diasingkan Dewa Ra ke gurun. Padahal hati kecilnya ngebet banget jadi raja. Dan Set mulai memberitahu bahwa tujuannya mendatangi penobatan untuk mencegah Horus menjadi raja yang sah. Emang sih, kalau sistem monarki itu biasanya diambil dulu dari saudara kandung, baru keturunannya raja kalau nggak ada penggantinya. Tiba-tiba Set minta duel dengan Osiris untuk memperlihatkan siapa yang pantas menjadi raja Mesir. Namun Osiris menolak sembari ingin merangkul Set adiknya. Tapi adik laknat ini malah nusuk perut Osiris dan membuatnya bercucuran darah emas. Oke, kita lanjut. Akhirnya Set memproklamirkan dirinya sebagai raja baru Mesir dan menantang Horus berkelahi. Singkat cerita, paman dan keponakan ini berkelahi dengan wujud dewanya masing-masing. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi. Namun karena Horus selama ini hidupnya cuma nyawa cewek sambil party dan gak ngasah skillnya, dia sangat mudah dikalahkan oleh Set. Kekalahan Horus ini membuat dirinya kehilangan kedua bola matanya karena diculik oleh si anak baperan. Dan ternyata Set ini juga iri dengan bola mata Horus yang bisa buat ngezoom. Singkat cerita, Set hampir membunuh Horus, namun dicegah oleh Hathor.
Jelas dong, mana ada yang mau pacarnya mati sia-sia, ya kan? Akhirnya Seth menuruti Hathor, namun dengan syarat Hathor harus mau jadi budak nafsunya. Oke. Scene berlanjut setelah Seth bertahun-tahun menjadi raja dan menjadikan para manusia menjadi budaknya tanpa upah tentunya. Ya, kayak Fir'aun gitu deh. Kita kembali ke Bek yang melarikan diri jadi kuil piramida dan menuju ke tempat Zaya bekerja. Rupanya Zaya saat ini bekerja menjadi asisten pribadi arsitek kerajaan. Dan lagi-lagi Zaya tidak menutup auratnya. Tidak lama kemudian datanglah Bek yang nyosor bibirnya Zaya, dan mereka bisa bahagia bertemu untuk sementara waktu. Di sini Zaya mengutarakan bahwa dia masih percaya bahwa Horus akan menolong seluruh manusia dari kekejaman Seth. Dia meminta permohonan kepada Bek untuk mengambil mata Horus yang telah Seth simpan di sebuah kuil. Awalnya Bek menolak permintaan Zaya karena terlalu beresiko. Namun karena Zaya memohon kepada Bek, dan akhirnya ia menyanggupi permintaan Zaya untuk mencuri bola mata Horus. Scene berlanjut ke Seth yang lagi mantap-mantap dengan Hathor untuk buang cairannya. Tiba-tiba si arsitek datang dan memutus konak para dewa yang lagi bercocok tanam ini. Ngeselin banget sih ganggu orang mantap-mantap. Masalahnya bukan di situ, Diki. Gimana kalau Horus tahu pacarnya cuma buat budak nafsu aja? Pasti sakit hati kan? Di sini si arsitek ternyata menemui Seth hanya untuk ingin dipuji saat keberhasilannya membangun tower PLN. Dasar penjilat. Pada malam harinya, Bek berusaha untuk mencuri bola mata Horus di sebuah kuil. Dirinya menggunakan peta ruangan yang diberikan Zaya untuk mempermudah misi pencuriannya. Setelah Bek bisa masuk kuil penyimpanan, dirinya cukup terkejut dengan sistem penjagaan yang super ketat. Sebelum melangkah, Bek membaca peta yang entah gimana Bang Lu sendiri nggak tahu cara bacanya. Sampai di sini Bek baru memahami ternyata terdapat sensor pada lantai yang jika tertutup bayangan otomatis akan mengaktifkan perangkap. Dengan ide kreatifnya, Bek berusaha menghindari sensor dan berhasil keluar dari perangkap pertama. Sayangnya, di sistem perangkap kedua tiba-tiba aktif begitu saja dan hampir memotong leher si Bek. Singkat cerita, Bek bersiap meluncur ke perangkap 3 dengan lantai yang rapuh dan berhasil mendapatkan mata Horus. Ya, walaupun dia harus terjatuh yang membuatnya diserang oleh kawanan kalajengking. Untung aja sinar mata Horus menolongnya dari serangan kalajengking. Keesokannya, Bek menjemput Zaya untuk memberitahu bahwa ia berhasil mengambil mata Horus dan mengajak Zaya melarikan diri dari rumah si arsitek. Namun ternyata saat itu Zaya telah ketahuan oleh si arsitek mengambil peta ruangan kuil penyimpanan. Akhirnya si arsitek dengan pengawalnya akan mengeksekusi Bek dan Zaya. Dan sebelum itu terjadi, Bek mengeluarkan mata Horus yang bersinar sembari mencium Zaya untuk kabur. Ini film drama banget anjir. Sepasang kekasih ini bergegas kabur dan menuju kediaman Horus. Namun saat melarikan diri, Zaya terpana di bagian dada yang membuatnya mati meninggalkan Bek sendirian. Akhirnya Bek sampai di kediaman Horus, namun dengan perasaan hancur telah ditinggal mati Zaya. Walaupun demikian, Bek percaya Horus bisa menghidupkan Zaya kembali. Bek akhirnya masuk ke rumah Horus, dan di sana terlihat Horus sedang putus asa meratapi keadaannya. Bek mengatakan ia membawa mata hasil mencuri dari Seth untuknya. Mendengar itu, Horus bangun dan meminta paksa bola matanya dikembalikan. Bek mengatakan akan memberikannya namun dengan syarat. Mendengar itu, Horus kesal karena merasa dipermainkan. Horus mulai mengeluarkan senjatanya dan menyerang Bek berkali-kali. Sampai akhirnya Bek mengatakan dia butuh bantuan untuk menghidupkan Zaya. Setelah mendengarkan permintaan Bek, Horus berhenti menyerang dan mengatakan dirinya tidak bisa menghidupkan Zaya kembali. Namun dia bisa sedikit membantu agar Zaya bisa segera bertemu dewa kematian yakni Anubis. Dan akhirnya Horus memanggil Anubis untuk mengantar Zaya ke alam baka. Setelah kejadian itu, Bek memarahi Horus karena tidak membantu apa-apa. Tetapi Horus tetap meminta matanya kembali. Pada akhirnya Bek terdesak untuk memberikan bola mata kepada Horus dan Horus mencekik Bek jika tidak memberitahu di mana letak mata yang satunya. Bek mengatakan jika mata satunya tersimpan di piramida yang dijaga oleh singa Sphinx. Ia mengatakan bersedia mengantar ke sana jika bisa menghidupkan Zaya kembali. Horus akhirnya mengiyakan permintaan Bek dan menyimpan mayat Zaya ke tempat yang aman. Horus mengatakan dirinya bisa memerintahkan Anubis mengembalikan Zaya selama menjadi raja, dan karena hal itu dia harus membunuh Seth. Scene berlanjut di mana Seth selesai memberikan pidato kepada pasukannya dan mendapatkan kabar bahwa mata Horus yang satunya telah dicuri.
Mendengar itu, Seth langsung menuju ke kediaman Horus ditemani pengawal setia dan arsitek yang terlihat ketakutan setengah mati. Di lain sisi, Horus dan Beck sedang mendaki puncak kuil Dewara atau Dewa Matahari dan meminta bantuan kepadanya. Horus berdoa agar dapat bertemu Dewara dan meminta untuk bisa terbang, karena dia tidak bisa terbang jika hanya memiliki satu mata saja. Kemudian Horus berubah ke wujud dewa dengan atribut sayapnya. Horus akhirnya bisa terbang dan membawa Beck ikut bersamanya ke kapal milik Ra. Kok tinggalnya di kapal ya? Apa jangan-jangan Dewara ini nenek moyangnya orang Indonesia? Oh iya, ternyata kapal ini bisa terbang karena ditompang dengan air kehidupan yang berguna untuk penciptaan di bumi. Sesampainya di kapal Ra, Horus disuruh diam dulu oleh kakeknya karena Ra akan menghentikan cacing gelap yang menuju bumi untuk memakan bumi. Ya, mungkin ilustrasi gampangnya itu sekarang akan menjelang malam dan Dewara atau Matahari bertugas mengusir matahari. Bayangin aja deh kalau Dewara ketiduran. Apa bumi masih selamat ya? Cerita berlanjut ketika Horus menginginkan air kehidupan yang dia gunakan untuk memadamkan kekuatan Seth. Jadi, Seth itu ternyata punya kekuatan simpanan yang dia letakkan di dalam piramida dengan penjagaan seekor singa Sphinx. Horus akhirnya diperbolehkan mengambil air kehidupan oleh Ra. Setelah mengambil air kehidupan, Ra menyarankan agar Horus tidak bergantung pada air kehidupan saja dan lebih sering berlatih menghadapi musuh. Horus akhirnya kembali ke bumi bersama Beck, dan saat ini kedua sejoli ini sedang kelelahan. Horus menyuruh Beck untuk mengambilkan air, dan ketika Beck selesai mengambilkan air, dirinya diserang ajudan Seth, yakni Dewa Kerbau. Untung saja Horus mengetahui jika Beck diserang, dan dirinya mulai membantai Dewa Kerbau layaknya hewan kurban. Namun sayangnya ketika Horus berhasil mengalahkan Dewa Kerbau, dia lengah jika Dewa Kerbau masih hidup. Akhirnya Horus mendapatkan serangan di kepala yang menyebabkan dia jatuh dari air terjun. Beck berusaha menyelamatkan Horus dan membangunkannya. Untung saja Horus terbangun dan mengeluarkan senjatanya. Setelah selamat, mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil ayah Horus yang lama. Berikutnya kita diperlihatkan Seth sedang marah karena kegagalan Dewa Kerbau menjalankan misinya. Seth pun murka dan menyembelih Dewa Kerbau. Akhirnya Seth menyuruh Dewa Ular Kembar untuk membunuh Horus. Hathor pacarnya Horus mengetahui rencana Seth dan khawatir jika Horus benar-benar terbunuh. Dan dia berusaha mengabari Horus melalui pasir. Unik banget anjir kalau komunikasi. Sayangnya, Hathor dipergoki Seth lagi teleponan, dan dia berusaha kabur biar gak di BDSM sama Seth. Apaan tuh BDSM? Oh iya, jadi Hathor ini dulunya pernah melakukan perjanjian sama iblis untuk dijadikan budak nafsunya. Namun karena Horus suka sama Hathor, Horus memberikan gelang yang bisa membuat Hathor keluar dari dunia iblis. Oh, jadi emang Hathor itu udah terbiasa jadi budak nafsu. Cerita berlanjut dengan Horus yang sekarang berada di kuil pertama ayahnya. Ia masih teringat bahwa tempat ini paling favorit baginya. Tidak lama kemudian Beck mendengar deruhan suara badai. Namun ternyata itu bukan deruhan suara badai, melainkan Dewa Ular dan peliharaannya yang akan membunuh Horus dan Beck. Wow, gede banget. Horus dan Beck berlari dari kejaran ular raksasa yang akan memakannya. Sembari mengatur strategi, Beck menjadi umpan agar Horus bisa menyerang ular. Beck menggiring ular raksasa menuju kuil untuk mengurangi pergerakan si ular. Dan strategi ini ternyata cukup berhasil yang membuat ular berkali-kali terbentur oleh tiang bangunan. Saat ini Horus juga berhasil mengganggu masinis ular yang membuat ular tidak terkontrol dan jatuh ke jurang. Kemudian tidak lama setelah membunuh ular putih, datanglah Hathor dari kejauhan. Dirinya mencoba mendekati ular hitam dan menghipnotis agar si ular mengocorotkan api ke tubuhnya. Seketika itu masinis beserta ular raksasa terbakar dan meledak. Berhasil bisa keluar dari kuil, Hathor menanyakan tujuan kemana akan pergi sekarang. Horus menjawab akan menuju piramida untuk memadamkan kekuatan Seth. Namun, sebelum menuju piramida, mereka harus menemui Dewa Kebijakan, yakni Thoth, untuk dapat menjawab pertanyaan patung Sphinx nantinya. Karena jika gagal menjawab pertanyaan yang benar, Sphinx akan menganggap mereka pencuri dan langsung membunuhnya. Saat ini mereka telah sampai di kuil Thoth, dan di sini bisa dilihat Thoth menggunakan diri sendiri untuk menjadi asisten kuil. Kebayang gak sih kalau kalian kemana aja terus lihat kembaran diri sendiri? Pasti ilfil banget kan? Belum saja Horus mengatakan tujuannya bertemu Thoth, Thoth langsung mengetahui jika Horus bermaksud mengajaknya memecahkan teka-teki Sphinx. Namun rupanya Thoth tidak mau berurusan dengan Seth, karena khawatir dirinya akan terbunuh seperti dewa sebelumnya yang menentang. Mendengar hal itu Horus kesal dan menyerang Thoth. Namun karena penjagaan yang ketat, Horus dikepung oleh seluruh asisten kembaran Thoth.
Kemudian Beck berusaha memancing Todd dengan mengatakan dirinya saja yang bodoh pernah bertemu Spink dan mendapatkan pertanyaan yang rumit. Walaupun gagal dan berhasil lolos dari serangan Spink, setidaknya Beck berani bertemu dan menjawab pertanyaannya daripada Todd yang pengecut walaupun pintar. Dari perkataan Beck itu membuat Todd tertantang dan membuktikan jika dirinya bukan pengecut dan lebih pintar. Diceritakan, saat ini mereka sudah sampai di depan piramida. Wow, unik juga ya piramidanya. Beck mulai masuk ke dalam piramida, karena hanya dia saja yang tahu cara untuk menghentikan sistem penjagaannya. Ia mencoba melompat-lompat dari bangunan yang runtuh dan akhirnya berhasil menonaktifkan sistem penjagaan piramida. Mereka pun melanjutkan ke ruangan Spink, dan tiba-tiba Spink keluar begitu saja. Seketika itu Spink langsung memberi teka-teki yang sulit kepada mereka. Jadi teka-tekinya itu begini. Aku tak pernah ada, tapi aku selalu ada. Tidak ada yang pernah melihatku selamanya. Namun aku dipercaya segala makhluk hidup yang bernafas. Siapakah aku? Kira-kira apa ya jawabannya? Kalian bisa isi kolom di komentar ya. Todd langsung menjawab bahwa jawabannya adalah peraturan. Awalnya terlihat jawaban itu cukup meyakinkan sih. Namun ternyata jawaban itu salah dan langsung menghempaskan Horus ke dinding. Todd berusaha kembali menjawab dan itu masih salah. Dan lagi-lagi yang kena itu si Horus. Sial banget deh hidupnya. Keadaan mulai serius ketika Todd belum menjawab pertanyaan yang benar. Dan singa Spink bersiap menginjak namun dicegah Horus. Sembari berpikir, Horus masih menahan injakan kaki Spink dan untungnya Todd beberapa saat kemudian bisa menjawab dengan benar. Spink akhirnya melepaskan injakannya dan meremukkan diri sendiri. Sekarang baru terlihat kekuatan Seth yang terkubur di bawah tanah. Mereka pun segera akan meneteskan air kehidupan untuk memadamkan kekuatan terkubur milik Seth. Namun ketika akan mendekat, tiba-tiba muncul perangkap yang mengurung Horus. Sekarang hanya tersisa Todd dan Beck di luar perangkap. Dan dari arah belakang, rupanya Seth datang untuk mengambil otak pintar milik Todd. Ngeri juga otaknya diambil. Beck pun akhirnya berinisiatif untuk menuangkan air kehidupan ke dalam lubang kekuatan Seth. Namun Seth mempergokinya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya membantu Horus. Karena Horus sendiri sebenarnya tidak akan bisa menghidupkan kembali Zaya dan hanya memanfaatkan Beck. Mendengar itu membuat Beck bimbang yang menyebabkan Seth langsung mengambil air kehidupan dari tangan Beck. Setelah Seth berhasil mengambilnya, ia langsung menghancurkan air kehidupan dan pergi meninggalkan mereka. Seketika itu puing-puing piramida hancur dan mereka harus bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Wow, kuat banget sih Horus. Tapi kok nggak dari tadi bukain perangkapnya? Ya ampun Horus. Maaf, kebiasaan julid Bang Louis keluar. Setelah kejadian itu, Horus dan Beck bertengkar karena kecewa antara satu sama lain. Hathor pun bangun dan dia memanggil Anubis. Dan setelah Anubis datang, ia langsung memuji kecantikan Hathor. Bisa aja nih si anjing kalau ada cewek cantik. Rupanya tujuan Hathor memanggil Anubis untuk meminta gelang anti-iblisnya diberikan ke Zaya agar Zaya tidak masuk neraka. Jadi, ceritanya Zaya bisa masuk neraka karena dia mati sebagai budak dan tidak memiliki harta. Sini Neng, abang kasih duit. Mendengar itu Horus terkejut dan melarang Hathor untuk melakukannya. Namun Hathor masih bersikeras dan mencium Horus sebagai salam perpisahan. Kayaknya enak nih. Hathor mulai melepaskan gelangnya dan terlihat tangan iblis sedang mengambil dirinya dari belakang. Saat ini diperlihatkan Horus lagi pasrah menerima keadaan dan memberikan gelang Hathor kepada Beck. Beck akhirnya pergi bersama Anubis menuju Zaya meninggalkan Horus sendirian. Saat ini diperlihatkan Zaya sedang menuju pengadilan akhirat dan akan ditimbang hartanya. Namun beberapa saat kemudian Beck datang bersama Anubis menyerahkan kalung Hathor kepada Zaya. Melihat pacarnya datang, Zaya sangat terharu. Zaya, jangan nangis dong. Tuh kan, si Diki kebiasaan deh. Belum selesai pertemuan yang mengharukan itu, kita diperlihatkan Seth yang sekarang lagi custom wujud dewanya. Mulai dari Seth yang memakai otak Todd agar dirinya pintar, menanamkan jantung kakaknya agar memberikan kuasa segala hal, hingga memakai mata Horus agar bisa ngezoom cewek lagi mandi. Dan sekarang Seth mendatangi Dewara ke kapalnya. Ternyata Seth ngambek ke ayahnya karena diasingkan ke gurun. Dan sekarang ia meminta agar senjata Dewara diberikan kepada Seth. Mendengar hal itu Dewara marah dan menyerang dengan senjata apinya. Seth pun menahan serangan namun masih bisa bertahan. Setelah api itu menyerang Seth, dirinya masih bisa berdiri dan menusukkan pedang ke perut ayahnya. Waduh,
Kayaknya Seth ini satu-satunya anak durhaka yang bisa masuk surga deh. Karena Dewa Ra yang kalah menyebabkan cacing malam menyerang bumi dan tentu itu membuat kekacauan di alam baka juga. Melihat itu Anubis bergegas menghentikan hancurnya alam baka dan menyuruh Bek kembali. Saat ini diperlihatkan Seth yang sok jago berdiri di towernya untuk bersiap menghentikan cacing kegelapan malam. Waduh, mulutnya kok besar banget ya kayak punyanya Diki. Enak aja. Cacing kegelapan malam mulai memakan bumi dengan mulutnya yang super besar. Di lain sisi, Horus dan Bek terbang menggunakan pesawat tenaga burung menuju tower Seth untuk mengambil tongkat Ra dan akan mengembalikannya. Sebelum bertemu Seth, mereka meminta bantuan arsitek untuk diantarkannya menggunakan lift. Akhirnya Horus melompat ke ventilasi bangunan dan memanjat dinding untuk melawan Seth. Sesampainya di atap menara tower, Seth langsung menyerang Horus dan terjadi perkelahian di antara mereka. Di lain sisi, para kacung dewa ini juga lagi bunuh-membunuh. Namun dengan kepintaran si Bek, ia bisa memenangkan pertarungan melawan si arsitek. Ketika Horus akan kalah melawan Seth, rupanya Bek bersiap dari belakang mengganggu serangan Seth. Seth akhirnya pergi menyerang Bek dan Bek berhasil mengambil mata milik Horus. Sayangnya, ia dilempar Seth dan Bek terpental sambil memberikan mata satunya milik Horus. Pada saat itu, tiba-tiba Horus bingung, memilih menyelamatkan Bek atau mengambil matanya. Namun akhirnya Horus lebih menyelamatkan Bek karena ia merasa Bek sangat setia dan membantunya dalam keadaan susah. Setelah Horus meletakkan Bek di tempat yang aman, dirinya melanjutkan duel dengan Seth. Pertarungan pun terjadi sangat indah bagaikan Harry Potter melawan Voldemort menggunakan tongkat sihir. Walaupun Seth memiliki berbagai kelebihan, sepertinya dirinya masih tidak bisa melawan Horus yang sedang berapi-api. Kekalahan Seth mulai tampak ketika dia terjatuh dari menara yang sekaligus tidak sengaja menghancurkan menaranya sendiri. Saat ini diperlihatkan Seth yang mulai lumpuh dihampiri Horus dan Horus bersiap membunuh Seth. Namun Seth meminta ampun kepada Horus agar tidak dibunuhnya. Dan dirinya berdalih sebelumnya masih memberi belas kasih kepada Horus. Namun Horus yang mendengar itu tidak memperdulikan permintaan Seth dan tetap membunuhnya. Setelah Horus membunuh Seth, ia menghampiri kakeknya yang tergeletak lemas. Rupanya, Ra masih hidup dan ia bangun untuk mengusir cacing besar kegelapan keluar dari bumi. Singkat cerita, Horus mendapatkan matanya kembali dan menemui Bek. Namun tiba-tiba, Bek mati begitu saja karena ternyata dia mendapatkan luka ketika Seth menyerang Bek. Hal itu membuat Horus sedih dan membawanya untuk disandingkan dengan mayat Zaya. Saat kesedihan Horus ditinggal Bek, tiba-tiba keluar cahaya terang yang membuat Horus kaget. Dan ternyata itu adalah Ra yang ingin mengucapkan terima kasih telah mengembalikan tongkatnya dan melindungi bumi dari serangan cacing kegelapan. Sebagai gantinya, Horus diberi permohonan. Namun ia gunakan permohonan itu untuk menghidupkan kembali Bek dan Zaya. Akhirnya mereka bangun dari kematian dan berciuman. Ya, namanya juga anak muda. Cerita berlanjut ketika Horus telah menjadi raja dan Bek menjadi asisten pribadinya. Dan di akhir film, Horus bersiap menjemput Hathor dari dunia iblis. Gimana nih filmnya? Seru kan? Oh iya, kalau kalian ada saran film silakan isi komentar di bawah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Gue Luis dari Ilusi mengucapkan terima kasih kaos kaki.